Nataru sendiri kita ketahui kan bagian dari high season gitu di Indonesia. Nah, kaitan dengan tantangan dan juga memang yang disiapkan oleh dari Sinar Jaya seperti apa, Prof? Bus ketika sudah harus memberikan pelayanan keluar dari sini itu memang sudah layak betul diperiksa baik secara administrasinya, tekniknya, kemudian sistemnya, total quality service. Ini perlu to protect and to serve. Itu memang perintahnya Direktur Utama, Bapak Terry Rusli, wajib membawa KTP. Jadi wajib. Penumpangnya harus sesuai dengan itu, Pak. Penumpang sesuai dengan namanya. Kamsel Tip Carlantas, artinya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Mulai dari awal memang saya udah persiapkan betul. Siap. Ya, saya persiapkan betul untuk pelayanan yang prima gitu ya. Okay. Halo Sobat Transportasi, ketemu lagi dengan Ngopi Darat Pelestari. Ngobrol pintar tentang transportasi darat bersama Pelestari. Nah, kalau bicara tentang transportasi darat, salah satu pemain terbesar di bis, kita semua tahu ya. Ya, kali ini kita bersama dengan PT Sinar Jaya Megara Langgeng, yang mana saat ini saya berkesempatan ketemu dengan langsung direkturnya, Direktur SDM dan juga Legal PT Sinar Jaya Megara Langgeng dengan Prof. Elia. Apa kabar, ya, Prof? Baik, alhamdulillah. Oke, kita kali ini kita ngobrol-ngobrol ya, Prof. Boleh. Dengan sharingnya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya pengen tahu dong, Prof, terkait dengan perjalanan dari Sinar Jaya, historinya seperti itu sampai sebesar saat ini. Oke, selamat datang dulu untuk PT Lestari, dalam hal ini hadir Dr. Maya ya, ngajak ngobrol darat, ngobrol cerdas para cendekia, gitu ya. Oke. Jadi bicara tentang histori, tapi boleh saya kenalkan diri dulu ya. Boleh. Saya alhamdulillah dipercaya sebagai Direktur SDM PT Sinar Jaya dan Legal, ya legal. Saya sendiri Profesor Dr. Muhammad Elia, SHMM, kemudian saya mantan polisi, ya artinya Brigjen Polisi Purnawirawan, itu ya, yang dulunya bertugas di Kementerian Polhukam RI. Nah, saat ini saya berkarya di sini, Dr. Maya, sebagai Direktur SDM. Tadi pertanyaannya, selain kopi darat, tadi kopi cerdas gitu ya, kopi cendekia. Saya juga punya kopi nih. Ada. Nih, kopinya adalah kopi Prof Cendekia, gitu ya. Nah, ini kopi darat, ya, gitu ya. Kopinya Prof ya. Iya, ini kopi Cendekia FKPMC itu. Nah, historinya, setahu saya itu berdiri di tahun 1982, gitu ya. Awalnya ownernya itu adalah almarhum Bapak Herman dengan pimpinan perusahaan yang saat ini beliau juga masih menjabat di PT Sinar Jaya ini, namanya Pak Haji Rasidin. Nah, beliau ini bersaudara dan bersahabat. Yang awalnya beliau menurut ceritanya itu bergerak di bidang transportasi darat tapi menggunakan truk. Setelah mencoba dan sebagainya, ada inovasi-inovasi dan sebagainya, beralih kepada transportasi darat untuk bus. Hingga saat ini luar biasa memang, bukan berarti saya bertugas ataupun berkarya di sini. Selain saya juga guru besar, saya juga dosen. Ya, juga berkarya di sini. Nah, ini memang PT Sinar Jaya saat ini memang boleh dikatakan bukannya malah berhenti ataupun seperti setrika maju mundur, tapi saya lihat malah semakin maju, semakin apa ya, memberikan pelayanan yang harapannya betul-betul prima gitu ya. Itu jadi kalau bicara sejarahnya itulah kira-kira
beliaunya merintis itu mulai tahun 82 di Bekasi, beliaunya itu. Dan Bapak Hermannya beliau sudah almarhum, dilanjutkan oleh Direktur Utama Pak Teddy Rusli Deep Wing. Karena apapun beliau juga seorang pasca sarjana S2 di Jerman. Itu luar biasa. Ya, itu Pak Teddy luar biasa juga. Iya. Oke. Karena tadi poinnya ya, memang dipegang oleh ahlinya ya pastinya ya. Ya. Selain memang ya kita kan namanya berusaha, berbisnis itu memang harus sangat memahami ya Prof ya. Betul. Apa yang memang kita usahakan dan juga Betul. tadi ya kalau kita dengar juga, ya saya juga lihat ya karena dari saya kecil memang sinergi sudah ada seperti itu. Nah ini bisa sampai nggak cuma hanya survive ya, tapi juga kayak yang kita lihat itu grow up. Nah itu bagaimana bisa sampai bertransformasi seperti itu, Prof? Baik. Jadi segala sesuatu kan harus berangkat dari manajemen ya. Betul, willingnya ya. Iya. Boleh kita mengatakan mulai dari experience-nya, eksperimennya, tentu pasti ada ekspektasi ya. Nah, ekspektasi yang saat ini tadi kita udah bicara eksperimen ya. Sekarang ekspektasi. Nah, diawali dengan peningkatan sumber daya manusianya dulu. Mulai dari merekrut karyawannya yang tadinya banyak yang lulusan SMA, SMK. Jadi kita tingkatkan juga yang sarjana-sarjana S1 dari berbagai disiplin ilmu. Nah, khususnya untuk menggerakkan semua yang ada di sini ya diawali oleh atau garda terdepannya oleh SDM. Makanya SDM kita itu sudah mulai kita tingkatkan hampir 60% yang khusus SDM itu sarjana S1. Berbagai disiplin ilmu. Nah, karyawan-karyawan lainnya kebanyakan yang SMK. Kenapa SMK? Karena SMK itu mereka begitu lulus dia sudah tersertifikasi. Jadi mereka ready untuk bekerja ya. Jadi user katakanlah seperti direktur utama kan usernya ya. Itu mereka sudah langsung siap kerja. Di sana di sini bukan berarti tidak ada metode untuk mereka training dulu 3 bulan, tidak. Tapi saya amati selama dia training pun dia sudah langsung bekerja. Nah, ini memang kemauan perusahaan itu seperti itu. Ya, kita tidak main, makanya lebih disiplin. Mereka disiplin ilmunya, disiplin kerjanya. Mereka kalau memang waktu istirahat. Nah, itu kita awali dengan peningkatan kualitas SDM dulu. Nah, barulah saya masuk kepada manajemen. Kalau kita bicara bisnis, manajemen juga ada namanya manajemen BOS. Business Owner, Selling Spirit, and Strategy. Nah, apa sih isinya itu? Ya kita masukin apa yang kira-kira relevansi dengan kita memberikan pelayanan yang prima, maksimal, excellent, utamakan keselamatan, bahkan menjadi pelopor keselamatan PT Sinarja gitu ya kira-kira ya. Nah, inilah kita masukkan namanya manajemen yang pertama adalah MMT, manajemen mutu terpadu. Jadi manajemen mutu terpadu ini seluruh manajemen yang ada kita kolaborasikan. Yang kedua, manajemen TQM, Total Quality Management. Itu juga kita sisipkan. Tapi kalau saya uraikan di sini, ya mungkin perlu banyak waktu kali ya. Iya, gitu. Bisa beberapa episode ya. Ya. Yang ketiga, manajemen yang ada kaitannya dengan kita memberikan pelayanan kepada customer secara prima, itu adalah TQS, Total Quality Service. Ini perlu. To protect and to serve, memberikan pelayanan yang prima, kemudian juga keamanan juga harus perlu. Itu dokter Maya seperti yang kita implementasikan di sini ya. Ya, jadi tadi ya grow up itu bukan hanya soal kaitan dengan banyaknya penjualan seperti itu, tapi juga dari manajemen, yang mana manajemen ini menjadi salah satu hal yang penting karena willing perusahaan mau seperti apa itu ya bagaimana manajemennya, bagaimana kebijakannya, sistem yang dibangun, termasuk tadi saya juga sepakat kaitan dengan SDM karena ya sebagai contoh pohon itu kan
SDM itu bagian dari akar ya. Iya, Bagaimana akarnya harus kuat. mempersiapkan untuk pohon itu terus tumbuh berkembang seperti Iya, itu. betul. Sangat menarik sekali. Nah, kemudian di tengah pastinya banyak pesaing dan lain sebagainya. Kira-kira inovasi apa saja yang memang dilakukan oleh Sinar Jaya dan juga pastinya juga menjadi salah satu ini ya peran penting juga karena dengan jumlah yang banyak. Peran di sini tidak hanya sebagai entitas mungkin ya Pak ya dari Sinar Jaya, tapi juga bagian dari stakeholder di transportasi darat, khususnya kaitan dengan keselamatan. Iya, betul. Ya, terkait dengan keselamatan tadi ya, memang kita ada mengikuti peraturan menteri ya, Kementerian Perhubungan Darat, itu ada istilahnya SMK. SMK itu sistem manajemen keselamatan yang terdiri dari 10 elemen. Nah, itu saya gabungkan, saya combine atau kolaborasi dengan SMP, sistem manajemen pengamanan 15 elemen yang ada. Nah, sejak dari portal depan sampai ke belakang itu melaksanakan SMK. Jadi SMK ini bus ketika sudah harus memberikan pelayanan keluar dari sini itu memang sudah layak betul diperiksa baik secara administrasinya, tekniknya, kemudian sistemnya itu memang betul-betul sudah harus dilakukan. Ketika mereka keluar dari sini namanya SMP, sistem manajemen pengamanan. Baik pengamanan yang ada di dalam bus itu sendiri, dia mengantisipasi namanya orang punya niat, kesempatan, kejahatan dan sebagainya, kan gitu. Kalau misalkan kejahatan di dalam bus juga kan kita nggak tahu karena modusnya orang itu kan beli tiket ya. Betul. Ya kan? Semuanya tapi penumpang kan betul. Terkait dengan SMP tadi, makanya perlu kita pasang CCTV. Iya, itu kaitannya tadi inovasi yang ditanyakan sama Dr. Maya tadi adalah bagian daripada inovasi kita masang CCTV. Baik yang di depan maupun yang di belakang dan di dalam. Kalau yang di depan manakala terjadi kecelakaan, kita ada uraian kejadiannya siapa yang salah, key point-nya di mana, kan titik sentuhnya di mana. Jadi kita bisa koordinasi dengan pihak penyidik, memudahkan pihak penyidik laka lantas untuk sama-sama menentukan ini loh key point-nya. Nah, yang di belakang juga gitu, titik sentuh mungkin kalau ditabrak. Yang di dalam itu melihat, pengemudi melihat gerak-gerik perilaku penumpang. Betul-betul dia tuh penumpang ataupun modusnya sebagai penumpang. Karena setiap kali penumpang, PT Sinar Jaya itu selain juga sistem, itu memang perintahnya Direktur Utama, Bapak Teddy Rusli, wajib membawa KTP. Jadi wajib. Penumpangnya harus sesuai dengan itu Pak ya? Penumpang sesuai dengan namanya. Siapa tahu nanti ada kejadian dan sebagainya, itu memudahkan untuk mengidentifikasi. Nah, itu memang wajib Bapak. Inovasi berikutnya, bahwa PT Sinar Jaya atas harapan dari Direktur Utama dan pimpinan perusahaan, itu ada merekrut CRO. CRO itu bagikan seperti kalau pesawat ada pramugarinya, tapi kalau pramugari kan melekat di pesawat. Tapi CRO kita itu tidak. Kita hanya di terminal-terminal yang kita punya stakeholders, Kementerian Perhubungan ataupun terminal yang lebih besar, bukan hanya di poolnya Sinar Jaya, tapi disitulah ditempatkan pramugari-pramugari PT Sinar Jaya. Ya tentunya yang berpenampilan menarik, sejuk, masih muda, supaya dia lebih produktif kan seperti itu. Ya, artinya Sinar Jaya memang selalu adaptif gitu ya. Oke. Tadi ya berarti kita dengar langsung, jadi tidak hanya kaitan yang mandatori ya Pak ya, tidak hanya SMK PAU yang memang sudah, yang saya dengar juga tadi memang ya ini Pak ya, yang mengajukan bagian awal juga ya untuk SMK PAU di Kementerian Perhubungan ya, itu yang mandatori. Selain yang mandatori, tadi juga ada yang beyond mandatorinya, yang mana memang sudah menggunakan SMP ya Pak ya, kaitan dengan pengamanan. SMP ya.
Ya, kaitan sama SMK ya. Pengamanan. Jadi tidak hanya selamat, tapi juga aman ya, kaitan dengan yang hal-hal yang tidak kita inginkan. Tadi juga disampaikan pastinya menggunakan Sinar Jaya, insya Allah aman ya, Prof ya. Insya Allah. Kaitan dengan tidak hanya memang di sistem manajemennya, tapi implementasi ya, sampai memang menggunakan CCTV dan juga sistem terkait dengan tiketing penumpang yang diharapkan sesuai dengan yang datang ya. Iya, betul. Oke, betul. Nah itu salah satu key point ya, beberapa key point yang memang inovasi yang dilakukan oleh Sinar Jaya. Nah kemudian dalam waktu dekat ini sebenarnya ini hawa-hawanya sudah hawa-hawa liburan ya, Nataru ya. Nataru, betul. Nah ini Nataru sendiri kita ketahui kan bagian dari high season gitu di Indonesia. Nah kaitan dengan tantangan dan juga memang yang disiapkan oleh dari Sinar Jaya seperti apa, Prof? Boleh disampaikan mungkin. Jadi kalau kita memang mengetahui ya, di mana-mana sekarang ini kan tantangan ya. Tapi tantangan harus kita rubah menjadi peluang atau tentengan gitu ya. Nah, bagaimana caranya PT Sinar Jaya setiap tahunnya itu memang sudah ada schedule, Dr. Maya. Jadi schedule-nya untuk tiap tahun mempersiapkan apalagi untuk Nataru ya, bukan hanya Nataru aja, tapi hari-hari besar lainnya, hari-hari libur anak-anak sekolah dan sebagainya. Nah, kita awali kita mengumpulkan pejabat-pejabat ataupun penanggung jawab di daerah-daerah itu, seperti penanggung jawab terminal, penanggung jawab checkpoint, kemudian penanggung jawab marketing dan sebagainya. Itu memang kita rutin lakukan untuk rapat kerja teknis dulu. Nah, ketika kita rapat kerja teknis, mereka betul-betul master instruktur. Nah, kebetulan di Sinar Jaya ini sudah kita bentuk master instruktur sesuai dengan sertifikasi dan keahliannya, kompetensinya mereka. Nah, oleh karena itu setiap tahun untuk persiapan Nataru memang betul-betul kita lakukan secara menerima. Jadi berjenjang. Seperti kalau orang mengatakan di atas langit pasti ada langit, itu step by step. Mulai dari position mereka, kemudian permission itu terkait dengan kebijakan pemerintah, kebijakan umum, bicara undang-undang, kemudian yang ketiga production. Seluruh yang menjadi karyawan-karyawan dan mitra PT Sinar Jaya harus production. Itu yang urutan ketiga. Yang keempatnya adalah people of development. Jadi seluruhnya bertanggung jawab untuk mengembangkan. Harus berkembang, atraktif. Kalau orang mengatakan ABG, bukan angkatan babi kue, tapi adalah atraktif, besar dan gesit. Harus ada, iya ABG, atraktif, besar, gesit. Nah, ini bagian dari bahasa itu bagian daripada manajemen bos tadi. Business, owner, selling, spirit, and strategy. Nah, oleh karena itu persiapannya kita memang bikin maksimal. Dan juga koordinasi dengan stakeholder baik yang ada di pool, di terminal-terminal Sinar Jaya. Jadi kita memang integrated juga kepada stakeholder yang ada di luar gitu. Jadi insya Allah setiap tahun kita memberikan pelayanan untuk Nataru secara prima. Ya. Oke, jadi dijamin aman ya kalau dengan Sinar Jaya nih ya untuk teman-teman transportasi, yang mana tadi juga pastinya kaitan dengan operasional sudah disiapkan dengan baik, termasuk juga kaitan dengan tadi ya pentingnya koordinasi ya Prof ya, koordinasi dengan berbagai stakeholder, terlebih biasanya di momen-momen high season itu ada ketentuan untuk kebijakan pemerintah ya, yang mana kita harus ikuti seperti itu dalam hal ini mungkin dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan setempat ya. Ya jadi don't worry, jadi silakan bisa menggunakan Sinar Jaya ya untuk don't worry dan no problem. Iya, dan daripada kita bawa mobil sendiri ya Prof ya, lumayan cukup capek seperti itu. Nah kemudian Prof tadi kita juga ngebahas dari Sinar Jaya sendiri concern untuk SDM gitu ya. Concern untuk SDM. Nah kaitan dengan peran program dari pembinaan ataupun pelatihan dari dalam hal ini mungkin ke pengemudi ya. Nah itu yang berjalan di Sinar Jaya seperti apa Prof? Ya, ini memang kita harus bisa mengartikan antara diklat. Diklat itu adalah pendidikan dan latihan.
Apa sih itu pendidikan dan apa itu pelatihan. Oleh karena itu saya terapkan, kebetulan saya pernah pendidikan di Jepang. Ya, yang dikenal dengan Kaizen. Itu adalah percepatan dan berkelanjutan. Ya. Nah, saya terapkan juga di PT Sinar Jaya yang namanya in-house training dengan in-country training. Nah, saya membuat skema, bikin modul, bikin juga kurikulum untuk diklat pengemudi. Karena pengemudi boleh dikatakan garda terdepan. Tapi sebenarnya di dalam manajemen semua adalah garda terdepan. Hanya saja ini loh yang dikedepankan. Gitu ya, beda. Karena ya. interaksi langsung dan Betul, memang betul. Mau interaksi langsung, dia juga harus ada responsibility, reaksi, dan aksi. Ini yang diperlukan. Bukan hanya misalkan responsibility, tetapi quick response. Itu juga perlu. Nah, untuk membuat mereka ini terbiasa dengan quick response, terbiasa dengan secara teknis dia memahami, makanya melalui pendidikan latihan tadi, in-house training dengan in-country. Ketika saya mendidik untuk pengemudi, itu in-house training di sini. Tapi ketika saya keluar kota, saya lakukan in-country training. Contoh, misalkan di IKN, kita juga mendidik pengemudi kita yang ada di Balikpapan. Contoh, di Makassar, Goa, sekitarnya, itu kita juga mendidik pengemudi yang dari sana. Nah, mendidik pengemudi berarti pengemudi yang ada di Indonesia tentu berbeda-beda sesuai dengan kultur dan budayanya, kearifan lokal. Nah, makanya perlu saya mendidiknya mengawali dengan karakter building. Ya kan? Karakter building. Karena hidup pada masanya, sekarang masa literasi digital. Masanya DIGQ, digital quotient. Artinya kecerdasan digital. Nah, mobil-mobil PT Sinar ini selalu update, selalu baru. Nah, oleh karena itu, pengemudi, tidak ada pengemudi yang berpikir jadul zaman dulu tidak mengetahui dengan digital. Sementara karena mobilnya mewah, mobil mahal, dan juga IT semua. Nah, oleh karena itu, selain saya mengajarkan karakter building pengemudi, juga DIQ, digital quotient, kecerdasan digital itu. Oke, Iya. jadi apalagi di era 5.0 ya, saat ini Betul. bukan 4.0 lagi, yang mana pengemudi ini berarti memang kalau pengemudi Sinar Jaya itu dia dipastikan tuh ya teman-teman, ini rutin melakukan ini ya, dibina seperti itu untuk diupdate, di-upgrade untuk pengetahuannya, yang mana tadi ya transformasi kendaraan dari yang mungkin tahun 80-an yang cukup jadul Iya. sampai sekarang yang memang teknologinya cukup tinggi ya Prof ya, Betul. yang mana lebih banyak ke arah digital, dan itu sudah diterapkan oleh Sinar Jaya ya. Iya, diimplementasikan di sini ya. Oke, baik. Jadi tadi ya teman-teman, kita juga cukup banyak dapat informasi terkait dengan dari histori, kemudian juga bagaimana manajemen Sinar Jaya sehingga dapat terus bukan survive mungkin ya Prof. Kalau saya Iya. lihat kalau survive kan stagnan seperti itu aja. Stagnan. Tapi ini grow up ya. Saya Iya. grow up seperti Sampai pinnacle. Pinnacle itu udah sampai ujungnya, puncaknya. ya, terus ke puncak seperti itu. Iya. Terlebih ya tadi ya di SDM ini dipimpin oleh Prof yang luar biasa. Kalau tadi kita ngobrol ya cukup banyak Iya, alhamdulillah. pengalamannya, yang mana informasi, pengetahuan dan pengalamannya ini coba diterapkan di Sinar Jaya seperti Iya. itu. Terlebih juga ada yang Pak Teddy yang memang luar biasa Iya, gesit betul. juga ya Prof ya, gitu Iya. kan, untuk pembaruan dan lain sebagainya. Dan ini menunjang perusahaan transportasi itu supaya lebih berkembang seperti itu. Iya. Ya, harapan saya, ya khususnya PT Sinar Jaya, berikan pelayanan prima Nataru. Selain utama keselamatan itu kan ada di Kamsel Tip Carantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Itu utamakan keselamatan. Yang kedua, untuk pengemudi dan juga untuk penumpang. Ini kan cuaca sedang ekstrim ya. Iya, betul. Jadi harus dijaga masing-masing. Karena jangan hanya mengharap misalkan kepolisian yang jaga di jalan, Kementerian Perhubungan, Satpol PP, satuan tugas yang lain, tetapi jadilah polisi bagi dirinya sendiri.
Ya. Jadi mengamankan diri sendiri, jaga ketika perpindahan tempat ke tempat yang lain, jangan lupa doa. Karena tujuannya selain selamat ketemu keluarga. Kenapa? Cuaca saat ini memang lagi ekstrim. Ya, tapi jangan takut. Yang penting adalah keselamatan di jalan raya, di tangan pengemudi, dan juga di para penumpang selalu membacakan doa. Insya Allah akan selamat. Jangan lupa naik bus Sinar Jaya. Oke ya, Gitu. so jangan lupa naik di Sinar Jaya, yang mana insya Allah kalau dari sisi manajemen kita coba menjamin ya sebaik mungkin, utamanya kaitan dengan salah satu visi misinya juga kan Pak Teddy tadi sampaikan, keselamatan dulu. Jadi memang harus selamat dulu ya gitu. Bahkan menjadi pelopor keselamatan PT Sinar Jaya. Betul gitu. sekali. Ya Prof. Inovasinya bahwa PT Sinar Jaya ini mungkin kepercayaan dari Kementerian Perhubungan Darat ya. Yeah. Jadi banyak dari mahasiswa STTD, PKTD itu kuliah umum di Sinar Jaya. Bahkan ada magang dosen yang sudah S2 dari STTD itu juga masih perlu menggali ilmu ke sini selama ya? 1 bulan karena beliau S2. Makanya saya sendiri sebagai promotornya. Ya 1 bulan sudah. 1 bulan kita berikan pencerahan kepada mereka. Dosen magang namanya. Dosen magang STTD. Mereka sudah S2 semua. Itu inovasi daripada Sinar Jaya juga. Iya, jadi nggak cuma hanya untuk internal ya, tapi juga memang kebermanfaatan tadi ya ke stakeholder terkait ya, bagaimana ya tadi ya dari STD juga belajar banyak nih praktik langsung begitu kan, actualnya seperti apa, yang mana praktiknya itu yang contoh yang bagus ya seperti itu. Iya, gitu. Oke, sangat menarik sekali perbincangan kita Prof. Untuk hari ini kayaknya nggak cukup 1 episode ini ya, kita ngebahas banyak. Nah, sebagai penutup, Prof, kira-kira pesan dari Prof yang dapat disampaikan baik kepada pengemudi ataupun kepada penumpang dan juga seluruh masyarakat khususnya terkait dengan tadi ya pentingnya keselamatan serta peran transportasi yang aman dan nyaman menjelang Natal dan Tahun Baru. Silakan Prof. Ya, pesan saya tadi dari awal saya sampaikan selalu Kamsel Tip Carlantas, artinya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Itu untuk siapa? Untuk kita semua. Baik itu kalau mau naik bus, ya pengemudi harus betul-betul dia siap, ready for use. Karena pengemudi juga fisiknya harus oke, kan gitu ya. Power hand-nya juga oke, responsibility-nya juga oke, respect-nya juga oke, santunnya kepada penumpang juga oke, ya kan? Kemudian public relation-nya juga oke, public speaking-nya juga oke. Karena pengemudi itu sama dengan nakoda, ya kan? Keselamatan penumpang ada di pengemudi. Tapi tanpa adanya doa daripada penumpang dan kehati-hatian juga pada penumpang, mungkin pengemudi tidak begitu cerdas melihat berapa penumpang yang kurang hati-hati. Misalkan dia turunnya tidak memperhatikan, naiknya juga gitu, mobil sedang jalan, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, selain juga keselamatan, tolong barang juga dijaga masing-masing. Karena apa? Orang punya niat, kesempatan itu tidak kelihatan. Ya, setelah kita kehilangan baru nampak, oh ya barang saya hilang. Oleh karena itu barang masing-masing yang lebih penting itu dijaga. Ketika turun dari bus, ketika turun ke rest area, makan, barang yang penting juga harus dibawa. Terutama dokumen-dokumen rahasia negara, itu kan, rahasia pribadi dibawa. Kemudian yang ketiga, nah itu tadi, awali dengan doa, supaya selamat seluruhnya. Dan untuk pengemudi maupun penumpang, ikuti aturan lalu lintas. Itu saja. Karena apa? Kecelakaan lalu lintas selain ada 4 faktor, itu faktor paling utama error daripada pengemudi. Ya, jadi pengemudi kembali kepada pengemudi
berikan pelayanan terbaik kepada penumpang ataupun customer, ya kan. Utamakan keselamatan dan bahkan menjadi pelopor keselamatan gitu Ya, ya. menjadi pelopor ya. Bukan Ya, lagi. zero accident. Ya, harapannya ke sana ya Prof ya, menjadi pelopor dan menjadi contoh juga ya untuk yang lain seperti itu, supaya tadi ya grow up pastinya nggak cuma hanya selamat untuk ke penumpang, tapi juga nantinya dari sisi bisnis juga makin grow up. Karena kepercayaan penumpang juga itu yang utama ya Prof ya. Betul. Jadi tadi ya jangan lupa, ini saya mention lagi untuk yang mau mudik gitu ya, selain tadi menjaga barang bawaannya, terus juga jangan lupa menggunakan Sinar Jaya ya Prof ya. Jangan lupa gunakan Sinar Jaya ya, karena saya rasa Sinar Jaya sudah cukup layak lah ya. Saya nggak siaran ulang lagi ya. Mulai dari awal memang saya udah persiapkan betul. Ya, saya persiapkan betul untuk pelayanan yang prima gitu ya. Oke, terima kasih banyak nih Prof. Sama-sama Ibu Dr. Maya. Atas ceritanya, sharingnya tadi, dan juga ada banyak insight juga gitu ya, baik untuk saya pribadi dan juga nanti untuk teman-teman Ngopi Darat. Jadi semoga seluruh persiapan Sinar Jaya untuk menghadapi musim Nataru dan juga untuk manajemen ya yang semakin gemilang seperti itu ya, doa dari saya berjalan dengan lancar dan juga aman seperti itu. Dan juga terima kasih kepada Sobat Ngopi Darat yang telah mendengarkan sesi episode kali ini ya. Jadinya memang jangan di-cut, ini isinya daging semua seperti itu. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Iya, salam bela negara. Salam bela negara. Jangan lupa naik bus Sinar Jaya. Oke, baik. Prof, kita ngopi darat. Ngopi yuk.